Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas bab lanjutan, bab kedua, yakni tentang sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas tentang sistem reproduksi tumbuhan. Ini adalah peta konsepnya. Jadi untuk bab reproduksi makhluk hidup ini kita akan terdiri atas dua, yaitu kita membahas tentang reproduksi secara vegetatif atau secara tidak kawin, dan reproduksi secara generatif, yakni secara kawin. Masing-masing kita akan membahas baik itu pada tumbuhan ataupun pada hewan. Sistem reproduksi pada tumbuhan. Setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini punya tujuan, yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup dan kelestarian jenis masing-masing individu. Dan di mana sistem reproduksi makhluk hidup ini berbeda-beda. Demikian pula cara reproduksinya. Nah, pada tumbuhan ada dua cara untuk reproduksi, yakni secara vegetatif atau dikatakan secara aseksual, jadi tidak melalui perkawinan, dan juga secara generatif, yakni secara seksual, yaitu melewati perkawinan. Dimana di bab sebelumnya kita sudah membahas pada sistem reproduksi manusia, manusia itu bereproduksi dengan melalui apa? Harus proses perkawinan. Ada yang namanya fertilisasi. Nah, begitu juga nantinya di tumbuhan dan juga di hewan. Pada tumbuhan, reproduksi dibagi atas dua jenis, yakni reproduksi secara vegetatif yang tadi aseksual, yakni tidak melalui perkawinan, jadi cara reproduksinya tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan juga betina, dan juga reproduksi secara generatif, yakni di mana cara reproduksinya didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, yang akan kita bahas yang pertama adalah cara reproduksi secara vegetatif. Reproduksi vegetatif ini dibagi menjadi dua, yakni secara alami, yang terjadi secara alami, dan reproduksi vegetatif yang terjadi secara buatan. Vegetatif alami. Contohnya, yakni yang pertama adalah tunas. Jadi, salah satu cara bereproduksi pada tumbuhan yang secara vegetatif itu, yang pertama yakni lewat tunas. Pertumbuhan tubuh yang baru di bagian samping tubuh induk atau tumbuhan dewasa yang sudah tua, itulah yang disebut sebagai tunas. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, ataupun daun. Kalau bisa kita lihat contohnya, misalkan pada tumbuhan tebu, bambu, pisang. Nah, karena itu kalau untuk tanaman seperti pisang, apabila sudah berbuah, pisang hanya bisa berbuah satu kali, dan setelah berbuah harus ditebang agar tidak membusuk dan merusak tanaman yang lain. Dan biasanya tanaman pisang yang sudah tua atau sudah berbuah, di samping pohon yang sudah tua itu pasti sudah tumbuh tunas baru. Nah, apabila kita berkebun pisang, maka tunas baru itu harus sebaiknya dipindahkan ke tempat lain yang memiliki cahaya matahari yang lebih banyak, yang bisa mendapatkan cahaya matahari yang cukup, dan juga memiliki unsur hara yang cukup juga untuk dimakan oleh sang tunas itu untuk berkembang. Kalau terlalu dempet-dempet, nanti rebutan makanan akhirnya tidak tumbuh maksimal. Karena itu harus ada perawatan. Nah, kemudian perkembangan secara rizoma, yakni rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan ada ruas-ruasnya. Contohnya bisa kalian lihat di kunyit, jahe, lengkuas, dan ada beberapa jenis rumput. Untuk rizom ini sendiri biasanya disebut juga sebagai akar tinggal, ya.
Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi setiap bagian ruasnya itu apabila terpisah dari bagian induknya, dia bisa menghasilkan tunas baru dan menghasilkan individu baru. Nah, kemudian ada yang namanya umbi lapis. Umbi lapis ini dapat kita lihat di mana di tanaman bawang. Nah, ini dilihat ada gambarnya ya. Lapisan-lapisan itu ada manfaatnya. Jadi umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah, berbentuk lapisan-lapisan menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Jadi lapisan-lapisan itu adalah bagian yang berisi cadangan makanan. Nah, umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis yang tumbuh di antara daun. Tunas samping akan tumbuh menjadi individu baru dan memisahkan diri dari induknya. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain adalah bawang merah, bawang bombay, bawang putih. Nah, bisa kita lihat bahwa saat dia memecah akan kita bisa disebut sebagai anakannya disebut sebagai siung ya, siung. Yang mana apabila kita lepas bagian siung itu, kita tanam sendiri, dia akan tumbuh menjadi individu baru. Atau misalkan kalian punya bawang di rumah, potong bagian bawahnya mendekati akarnya itu, tapi jangan sampai habis. Kemudian bagian akar yang tadi kalian potong, kalian tanam lagi di atas tanah, maka dia akan tumbuh tunas dan kemudian akan tumbuh menjadi individu bawang yang baru. Kemudian ada yang namanya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Nah, umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Jadi kentang dan ubi jalar itu merupakan bagian batang yang berkembang sebagai tempat cadangan makanan, yang mana di dalamnya ada tunas-tunas, mata-mata tunas. Jadi nanti kita juga berbicara umbi akar gitu ya. Bedanya sama umbi batang itu, umbi batang itu ada mata-mata tunasnya. Dan itu merupakan bagian batang sebenarnya yang menggelembung dan berisikan cadangan makanan. Kemudian nah, ini namanya umbi akar. Umbi akar ini adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Umbi akar ditanam bersama dengan pangkal batangnya. Pangkal batangnya itu yaitu bagian atasnya itu ya. Mana sih yang dikatakan sebagai pangkal batangnya? Nah, ini di sini. Ini pangkal batangnya ya. Nah, kalau kalian potong sedikit di sini, terus kalian tancap, maka dia akan tumbuh menjadi tunas yang baru. Ya, kalau kalian pernah beli wortel, biasanya kayak gitu ya. Di pangkal batang ini akan tumbuh tunas baru. Jadi, bukan memotong habis, tapi kita di bagian sini. Jadi, kalau umbi akar itu dia akan tumbuh pada bagian pangkal batang. Tunas itu akan tumbuh menjadi tunas individu yang baru. Contoh tumbuhan umbi akar antara lain adalah dahlia, wortel, lobak, dan singkong. Ciri-ciri umbi akar ini tidak berbuku-buku, tidak mempunyai kuncup dan daun, tidak mempunyai mata tunas, dan umbinya berada di bawah tanah. Ya. Jadi dia tidak mempunyai mata tunas. Berbeda kalau tadi itu kan umbi batang itu, kalau kayak kentang itu kan tunasnya itu muncul di mata tunasnya ya, kalau kalian perhatikan. Jadi bukan di pangkal batangnya, tapi ada mata tunasnya. Nah, itu yang membedakan antara umbi akar dan umbi batang. Kemudian ada yang namanya tunas adventif.
Tunas adventis adalah tunas yang muncul bukan dari ujung batang atau pada ketiak daun, melainkan dari bagian tubuh tumbuhan lain seperti pada daunnya. Yakni contohnya pada cocor bebek, kemudian ada yang dari akarnya, misalkan sukun ataupun pohon cemara. Tunas adventis ini bisa disebut juga dengan tunas liar. Contohnya di sini ada cemara, ada cocor bebek, ada pohon kersen, ya, ada bunga wijaya kusuma. Jadi dia bisa tumbuh melewati tunas adventif. Kemudian ada yang berkembang biak dengan menggunakan stolon atau geragi. Stolon sering kita lihat pada rumput-rumput liar. Stolon merupakan bagian batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Panjang stolon ini bisa bermeter-meter. Di sepanjang stolon tumbuh tunas-tunas liar yang kelak akan tumbuh menjadi individu baru. Contoh stolon yang menjulur di atas tanah itu contohnya misalkan pegagan ataupun ini pohon stroberi ya. Jadi stolonnya itu kelihatan di permukaan tanah, nanti dia akan ini ada bagian anakannya tumbuh tunasnya dan ada daunnya, nanti dia tumbuh lagi stolon lagi. Nah, kalau mau menganakkan stroberi itu tinggalnya dipotong. Nah, ini anakannya ini bisa nanti kita pindahkan ke polybag tersendiri dan dia akan berkembang menjadi individu baru. Sedangkan yang contoh stolon yang menjalar di bawah tanah itu adalah rumput teki. Kemudian ada yang berkembang biak dengan menggunakan spora. Reproduksi dengan spora biasanya terjadi pada lumut dan tumbuhan paku dan juga ada di jamur ya. Spora tumbuhan lumut dibentuk oleh geneasi sporofitnya, yaitu di dalam spongarium atau kotak spora. Jadi dalam kotak spora ini ada banyak spora yang akan apabila sudah matang dia akan pecah dan terbawa angin. Saat dia terbawa angin dia akan sampai ke suatu permukaan, apabila medianya cocok untuk tumbuh dia akan tumbuh menjadi individu baru. Jadi tanpa melewati perkawinan ya, langsung gitu. Spora tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil. Ya, kalau yang tadi kan lumut ya, dibentuk oleh geneasi sporofitnya. Kalau yang pada tumbuhan paku dihasilkan oleh daun fertil atau sporofit pada permukaan bawah daun. Ini tumbuhan paku ya yang saya kasih gambarnya ya. Nah, kadang spora untuk tumbuhan ini pada tanaman paku ataupun pada jamur itu berbahaya. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Yang berbahaya itu apabila kamu terhirup, karena itu adalah calon individu baru, bisa jadi spora itu bisa berakibat fatal ya, bisa bahkan ada yang bisa mengakibatkan kematian karena sporanya hidup di dalam paru-paru. Jadi saat kita berada di alam liar, kita juga harus hati-hati dan lebih teliti membedakan tumbuhan mana yang kira-kira aman dan juga berbahaya. Kemudian kita akan masuk kepada vegetatif buatan. Jadi secara vegetatif itu atau secara perkembangan tidak kawin ini ada yang terjadi oleh buatan ya, buatan. Yakni karena campur tangan manusia. Yang pertama adalah stek, yaitu dengan cara kita memotong-motong batang atau bagian cabang pada tanaman dan kemudian nanti kita langsung tancapkan ke tanah. Dan syaratnya adalah bagian tanaman yang akan kita stek itu mempunyai buku-buku atau mempunyai ruas-ruas tunasnya gitu ya. Contohnya kita bisa lihat di tanaman tebu atau kalian juga bisa murbei itu bisa juga di stek. Kemudian kayak apalagi singkong ya, singkong juga bisa di stek. Jadi syaratnya itu tanaman itu memiliki ruas-ruas buku-buku di batangnya atau di cabang pohonnya itu, yang mana apabila kita tancapkan ke tanah, cabang-cabang itu akan tumbuh gitu ya. Kemudian ada yang namanya cangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang.
lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan sabut ataupun plastik. Setelah akar tumbuh, batang tadi ini, jadi ini awalnya kita kupas bagian kulitnya sampai lapisan kambiumnya. Kalau di kelas 8 kemarin kan sudah belajar tentang struktur tumbuhan ya. Jadi di bagian kambium itu sampai kambium saja. Kemudian ditutup pakai tanah yang sudah istilahnya harus tanah yang subur ya, tanah. Kemudian dibungkus dengan plastik ataupun dengan sabut kelapa. Yang paling bagus sebenarnya dengan sabut kelapa. Kemudian saat bagian tanah ini bagian batang yang dicangkok ini tumbuh akar, maka dia bisa dipotong, nanti dipotong. Nah, bagian yang sudah berakar ini kita tanam ke polybag baru atau ke pot baru. Nanti dia akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, cangkok ini bisa dilakukan pada tumbuhan yang tergolong sebagai tumbuhan dikotil, terutama pada tumbuhan buah-buahan. Tumbuhan dikotil berarti berbiji biji 2 ya, jadi 2 keping ya, bijinya 2 keping, karena rata-rata tumbuhan tersebut mempunyai kambium, jadi intinya harus ada kambiumnya. Jadi contohnya bisa jambu, mangga, apel, ya. Banyak sekali orang yang menggunakan teknik cangkok ini karena anakan yang dihasilkan dari teknik cangkok ini mempunyai sifat yang sama dengan induknya. Nah, karena ingin mencari sifat yang sama itu, makanya dilakukan cangkok. Nah, terus ada yang namanya mengenten. Mengenten adalah menyambung dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan disemai, kemudian kita ambil, jadi kalau yang mengenten ini biasanya gini, di bawahnya diambil tanaman yang misalkan bawahnya nih saya mau pakai pohon mangga karena akarnya kuat gitu ya. Mangga mana lagi gitu ya, mangga mana lagi terkenal dengan akarnya yang kuat. Nah, dia digunakan sebagai bagian bawahnya untuk mengenten. Kemudian di atasnya digunakan cabang pohon mangga harum manis karena buahnya yang manis. Jadi nanti tumbuhan individu yang dihasilkan adalah bawahnya akarnya kuat dan di atasnya maka akan menghasilkan individu yang buahnya manis. Kemudian setelah mengenten ada yang namanya okulasi. Okulasi ini pada dasarnya sama dengan mengenten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Jadi beda ya. Kalau yang tadi mengenten itu satu batang semuanya, kalau okulasi cuma mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan tersendiri. Misalkan jeruk yang perakarannya kuat, terus nanti dia diokulasi ada yang mencampur dengan apel waktu itu nggak salah. Dan itu akhirnya akan menghasilkan buah yang sangat unik rasanya. Kemudian merunduk. Merunduk ini adalah dengan menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, maka batang akan dipotong, dipisahkan dengan induknya. Sebenarnya mirip dengan cangkok ya sebenarnya. Cuma kalau cangkok kan dia tidak di bawah tanah. Nah, kalau merunduk ini batangnya langsung ditarik ke bawah tanah gitu. Ya. Itu dimungkinkan apabila cabang batangnya itu memang posisinya dia memungkinkan untuk ditarik ke bawah tanah. Nah, kalau yang cabang batangnya di atas, maka dilakukan pencangkokan. Nah, ini adalah keuntungan dan kerugian perkembangan vegetatif. Keuntungannya, tanaman lebih cepat berbuah dibandingkan menanam melalui biji, memang. Jadi kalau kalian menggunakan tadi sistem cangkok, mengenten, atau mengokulasi, buahnya akan cepat berbuah ketimbang kalau kalian menanam melalui biji. Karena itu kadang sering orang lebih banyak mencangkok seperti itu. Tumbuhan dapat dikembangbiakan tanpa menunggu tanaman berbuah lebih dahulu. Asalkan memang sudah indukannya terbukti punya buah yang baik. Tumbuhan menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Ya, sifatnya sama. Jadinya kalau ada indukan unggul, maka biasanya langsung diambil agar langsung diperbanyak dan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Itu harapannya seperti itu.
Tanaman dapat dikembangbiakan meskipun tanaman tidak menghasilkan buah biji seperti tanaman pisang dan nanas. Kemudian kerugiannya, ada kerugiannya, ternyata tanaman hasil perkembangbiakan vegetatif tidak sekuat tanaman asli karena tidak memiliki akar tunggang yang kuat, seperti itu. Kemudian satu induk tanaman hanya diperoleh jumlah keturunan baru dengan jumlah terbatas. Ya tetap saja ya, walaupun bisa diperbanyak, tapi akan pasti tetap terbatas, tidak bisa banyak banget gitu. Tanaman induk menjadi menderita jika terlalu banyak dahan atau batang yang dicangkok. Ya, seperti itu ya. Karena itu tidak boleh terlalu banyak. Kemudian kita akan masuk kepada perkembangbiakan generatif, yaitu melewati perkawinan. Nah, pada dasarnya tumbuhan yang melakukan pertumbuhan dengan sistem generatif ini adalah tumbuhan yang berbiji. Yakni tumbuhan tingkat tinggi ya. Di mana reproduksi generatif pada tumbuhan berbiji melalui organ reproduksi berupa bunga. Jadi salah satu syaratnya adalah tumbuhan tersebut memiliki bunga. Nah, dari hasil penyerbukan nanti dari bunga tersebut akan menghasilkan apa? Melalui proses fertilisasi atau perkawinan dan menghasilkan biji. Biji dapat tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Reproduksi aseksual pada tumbuhan tingkat tinggi contohnya terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau kita sebut sebagai angiospermae. Tumbuhan biji tertutup memiliki bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif. Ingat ya, jadi salah satu syarat atau alat yang digunakan dalam reproduksi generatif itu adalah ditunjukkan dengan adanya bunga. Alat kelamin jantan terdiri atas sejumlah benang sari, sedangkan alat kelamin betina disebut sebagai putik, yang tersusun atas bakal buah dan ada tangkai putiknya, serta kepala putik. Kalian sudah mempelajari ini di kelas 8, kalian ingat-ingat lagi ada yang namanya bunga sempurna, bunga tidak sempurna, bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Jadi kalau bunga lengkap itu bunga yang memiliki kelengkapan, memiliki mahkota, punya kepala putik, punya benang sari, punya kelopak, punya dasar bunga, itu namanya bunga lengkap. Nah, kalau bunga tidak lengkap berarti yang tadi saya sebutkan itu tidak ada salah satunya tidak dimiliki gitu. Punya putiknya saja tapi tidak punya benang sari atau tidak mempunyai mahkota, bisa juga. Nah, namun ada juga yang dikatakan sebagai bunga sempurna. Bunga sempurna belum tentu termasuk dalam bunga lengkap. Karena bunga sempurna yang dikatakan bunga sempurna adalah bunga yang memiliki kepala sari dan kepala putik. Itu namanya bunga sempurna. Walaupun dia tidak mempunyai mahkota atau kelopak, dia tetap dikatakan sebagai bunga sempurna. Emang ada. Contohnya bunga asoka. Bunga asoka itu dia, bunga asoka, bunga yang biasanya itu loh yang bunganya banyak warna merah, oranye, terus bunganya banyak yang depan masjid itu, yang kalau dihisap ada rasa manisnya, kecil-kecil bunganya, itu memiliki kepala sari dan putik. Namun bunga tersebut tidak lengkap. Nah, kemudian berarti kalau yang bunga tidak sempurna, berarti bunganya tidak memiliki kepala sari atau hanya memiliki kepala putik saja, ya. Tolong nanti dibaca lagi. Nah, pada reproduksi generatif pada tumbuhan ini, proses pembentukan sel kelamin jantan dan pada tumbuhan kita bisa sebut sebagai mikrosporogenesis, itu yakni pembentukan sel kelamin jantan, ya. Karena ini adalah reproduksi generatif yang membutuhkan sel kelamin jantan dan sel kelamin
betina untuk melakukan perkawinan, maka pastinya ada proses pembentukannya gitu ya. Kalau di manusia kan ada spermatogenesis dan oogenesis ya. Nah, kalau di tumbuhan pembentukan sel kelamin jantan disebut sebagai mikrosporogenesis. Nah, di dalam ruang sari terdapat sel induk mikrospora yang bersifat diploid. Kemudian, sel induk tersebut akan melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan sepasang sel haploid. Ya, dia akan melakukan pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sel haploid. Sepasang sel haploid ya. Kemudian, sepasang sel haploid ini mengalami pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 4 mikrospora yang sifatnya haploid berkelompok menjadi satu, disebut sebagai tetrad. Jadi, di sini 4 mikrospora ini menjadi satu disebut sebagai tetrad. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid. Jadi dia mengalami pembelahan secara karyokinesis menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Inti generatif kemudian akan membelah secara mitosis tanpa disertai sitokinesis, sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dengan demikian, maka sebutir serbuk sari yang telah masak mengandung 3 inti yang haploid, yaitu saluran serbuk sari dan 2 inti sperma. Nah, jadi ada 2 inti sperma dan ada 1 inti nukleus saluran serbuk sari. Kalau kurang jelas, kalian bisa baca penjelasannya di LKS. Nah, kemudian ada yang dikatakan sebagai apa? Makrosporogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin betina. Ya. Sel kelamin betina berlangsung dalam bakal ovum, yaitu makrosporogenesis ini berlangsung dalam bakal buah atau ovarium, menghasilkan kandung lembaga. Jadi, bakal buah merupakan tempat terdapatnya bakal biji. Bakal buah terdapat di dasar bunga yang bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji ini terdapat sel induk yang disebut sebagai megaspora yang sifatnya diploid. Dan nanti dia akan melalui proses yang sama kayak tadi pada mikrosporogenesis. Maka pada makrosporogenesis, kalau yang tadi mikrosporogenesis kan ada juga ya pembelahannya secara meiosis, meiosis 1, meiosis 2. Nah, pada makrosporogenesis juga begitu, yakni sel induk megaspora diploid di ovarium mengalami pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan 2 sel haploid. 2 sel haploid. Kemudian, kedua sel haploid terus mengalami pembelahan meiosis kedua sehingga menghasilkan 4 megaspora haploid. 3 anakan diantaranya mengalami degenerasi atau mati. Jadi nanti yang ini hilang 1, 3-nya hilang, mengalami degenerasi atau mati, dan 1 saja tertinggal 1. Nah, megaspora yang masih hidup mengalami 3 kali mitosis, diikuti karyokinesis tanpa sitokinesis, dan dihasilkan sel besar kandung lembaga muda yang memiliki 8 inti haploid. Nah, di sini yang akhirnya nanti dari proses ini akan menghasilkan apa? 8 inti sel haploid. Dari 8 inti anakan tersebut, 4 inti kelompok dikalaza di bagian atas ini
di bagian antara bakal biji dan tangkai biji, dan 4 inti berada di dekat mikrofil. 1 inti dari masing-masing kelompok bergerak ke tengah menyatu membentuk inti kandung lembaga sekunder. Sedangkan 3 inti yang berada pada kalaza dinamakan inti antipoda. 3 inti yang berada di mikrofil berkembang menjadi 1 inti sel telur dan ovum yang di tengah dan 2 sinergit yang di samping. Ini ya. Ini tadi antipodanya, kemudian nanti membentuk sinergit dan memiliki 1 inti polar di ploid di tengah. Maka pada kandung lembaga yang masak terdapat 3 inti antipoda, 1 inti ovum, dan 2 inti sinergit, serta ada 1 kandung lembaga sekunder. Nah, dari proses ini nanti apabila terjadi persatuan atau namanya penyerbukan, di situ nanti akan dilanjutkan menjadi akan menghasilkan sebuah proses fertilisasi. Nah, proses fertilisasi ini bisa terjadi apabila terjadi proses penyerbukan, yaitu proses memindahkan serbuk sari dari kepala bunga jantan ke kepala bunga betina. Berdasarkan asalnya, serbuk sari penyerbukan dapat dibagi menjadi beberapa jenis istilah ya. Yang pertama adalah autogami, yaitu penyerbukan sendiri. Jadi dari satu bunga yang sama terjadi penyerbukan. Jadi di bunga itu sudah ada putik, sudah ada benang sari, sehingga memungkinkan terjadi penyerbukan sendiri. Kemudian ada yang namanya penyerbukan geitonogami, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga yakni dari bunga yang berbeda tapi masih dalam satu pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Jadi dalam satu pohon itu ada 2 jenis, ada terjadi penyerbukan antara 2 bunga yang berbeda namun masih satu pohon ya. Itu disebut sebagai penyerbukan tetangga. Kemudian ada yang namanya alogami, penyerbukan silang dari bunga pohon lain yang masih satu spesies. Bunga pohon lain yang masih satu spesies ya. Ya, jadi memungkinkan satu spesies tapi dia berbeda pohon. Nah, itu disebut dengan penyerbukan silang. Misalkan yang kayak nanti kita akan pelajari lagi nanti tentang persilangan ya, hukum Mendel. Nah, nanti kan akan kalian lihat bagaimana pengaruh dari penyerbukan silang ini untuk menghasilkan individu baru. Kemudian ada penyerbukan bastar, yakni dari bunga lain yang berasal dari varietas yang lain. Namun masih dikatakan masih satu bukan satu jenis sih. Dia itu masih satu marga gitu. Walaupun bentuknya berbeda tapi masih satu varietas. Jadi itu dikatakan sebagai penyerbukan bastar. Ya. Di sini bentuknya berbeda, namun mereka bisa melakukan penyerbukan. Gitu. Disebut sebagai penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan pada tumbuhan sendiri terkadang butuh bantuan gitu. Agar serbuk sari sampai ke kepala putik, maka dalam penyerbukan ada hal-hal yang menjadi perantara gitu. Macam-macam perantaranya, ada angin, air, hewan, dan manusia. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh angin disebut sebagai anemogami. Di sini kalian bisa baca ciri-ciri tumbuhan yang melakukan penyerbukan dengan bantuan angin. Biasanya seperti apa? Bunga tidak cerah, bunga tidak berbau, tidak punya kelenjar madu. Namun, benang sari tangkainya panjang berjumbai di luar bunga. Kemudian putik melekat di tengah. Kemudian serbuk sarinya sangat banyak, kecil seperti bubuk kering, ringan, dan permukaannya halus sehingga memudahkan untuk tertiup angin dan akan menempel pada putik.
Jadi untuk ini contohnya adalah pada tanaman jagung ya. Jadi kalau untuk jagung sangat butuh bantuan dari angin. Kalau tidak ada angin maka dia tidak akan bisa melakukan penyerbukan. Karena tidak mempunyai nektar, serangga pun juga tidak mau mendekat. Kemudian ada penyerbukan yang dilakukan dengan bantuan air atau dikatakan sebagai hidrogami. Hidrogami berarti sampai serbuk sari ke kepala putih dengan bantuan air. Biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang hidup di atas air ya. Misalkan pada hidrilla, eceng gondok, dan teratai. Kemudian tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga disebut sebagai entomogami. Entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang menghasilkan madu atau serbuk sari. Contohnya adalah kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah. Jadi ciri-ciri bunganya tuh biasanya ada kelenjar madunya gitu ya. Sehingga menarik serangga untuk mendekat. Karena kan kayak kupu-kupu, lebah itu kan mencari nektar atau madunya ya. Nah, saat dia menghisap madunya, serbuk sari itu nempel ke kakinya atau ke sayapnya. Nanti saat dia terbang menempel ke bunga yang lain, maka serbuk sari itu akan jatuh di kepala putik bunga yang lain, gitu ya. Kemudian di sini contohnya adalah putiknya lengket dan kecil biasanya bunganya itu. Kemudian serbuk sarinya hanya sedikit besar seperti tepung. Dan yang paling utama, bunga-bunga tersebut adalah memiliki apa? Kelenjar madu. Dan biasanya dibantu dengan mahkota yang warnanya menarik. Kemudian ada bunga-bunga yang dibantu penyerbukannya dengan lewat burung. Disebut sebagai ornitogami, yang membantu penyerbukan secara dengan burung itu disebut sebagai penyerbukan ornitogami. Yang biasanya kalau kita tahu ada burung kolibri ya, yang suka menghisap madu. Bunga yang diserbuk dengan burung kolibri ini biasanya memang mempunyai tabung nektar yang panjang dan sempit. Nah, seperti ini kan bunganya itu mempunyai tabung nektar panjang dan sempit, sehingga begitu juga si burung kolibri itu juga lidahnya juga tipis dan panjang gitu ya. Jadi Allah menciptakannya tuh sama gitu ya, kayak dipasangkan dengan sengaja gitu. Nah, bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air, serta berwarna merah dan mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Selain itu, bentuk bunga diserbuki burung biasanya khusus ya, seperti ini kayak corong gitu, sesuai dengan bentuk paruh burung tersebut. Kemudian ada bunga-bunga yang penyerbukannya dibantu oleh kelelawar, disebut sebagai kripterogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Biasanya mekar di malam hari, berukuran besar, berwarna cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Kemudian ada tumbuhan yang penyerbukan dibantu oleh siput ya, malakogami namanya. Penyerbukan yang dibantu oleh siput, yakni pada tumbuhan-tumbuhan yang sering dikunjungi oleh siput. Kemudian ada tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Nah, ini namanya penyerbukan yang dibantu oleh manusia itu disebut sebagai antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia. Misalnya penyerbukan pada bunga tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek ya. Penyerbukan dengan perantara manusia biasa dilakukan karena bunga tersebut tidak dapat melakukan penyerbukan sendiri, atau karena memang manusia ingin melakukan persilangan dan pembuatan varietas-varietas baru. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang tumbuhan biji tertutup. Nah, ada yang dikatakan sebagai tumbuhan biji terbuka atau disebut sebagai gymnospermae. Di sini, dalam pembahasan pembuahan pada gymnospermae, kita ambil contohnya pada pohon pinus. Pohon pinus itu merupakan contoh tumbuhan biji terbuka. Ya, tumbuhan gymnospermae tidak mempunyai bunga, seperti halnya tumbuhan angiospermae. Namun, tumbuhan gymnospermae memiliki alat reproduksi seksual atau generatif yang disebut sebagai strobilus atau runjung. Jadi tidak ada bunga, tapi
mempunyai strobilus atau runjung. Pada pinus, pada tumbuhan berduri jarum atau pinus ya contohnya ya, disebut sebagai tumbuhan berduri jarum, gamet jantan dan betina dihasilkan dalam konus atau strobilus. Konifer bersifat heterospora, artinya menghasilkan mikrospora gamet jantan dan megaspora gamet betina. Mikrospora akan tumbuh menjadi 2 mikrosporangia dan tiap mikrosporofil konus jantan, sedangkan megaspora tumbuh menjadi 2 megasporangia ovulum. Jadi sebenarnya ini seperti spora ya, tapi sporanya itu punya sifat jantan dan betina. Yang dimana nanti kalau terbang dan menempel, dia akan jadi kayak sistemnya kayak kayak penyerbukan juga gitu. Cuma memang bukan dari bunga, namun lewat strobilus itu sendiri atau runjung. Nah, penyerbukan sari yang sampai pada tetes penyerbukan terdiri dari 2 sel, yaitu sel generatif dan sel vegetatif. Serbuk sari akan terhisap masuk ke dalam mikrofil ke dalam ruang bakal biji. Nah, di dalam ruang tersebut kemudian tumbuh membentuk bulu-bulu serbuk sari. Dan kemudian akan mulai menembus nucellus dan terjadinya pembuahan. Pembuahan itu terjadi selama 1 tahun setelah penyerbukan. Cukup lama ya. Nah, karena itu beberapa jenis gimnospermae itu atau tumbuhan biji terbuka itu ada yang mulai langka karena begitu susahnya gitu ya. Nanti bisa kalian baca secara detail lagi. Tapi intinya pada tumbuhan gimnosperma ini tidak memiliki bunga, melainkan dia menggunakan strobilus. Nah, ini adalah tadi sebelumnya kita sudah membahas adalah apa? Pembuahan pada tumbuhan gimnospermae. Kemudian kita akan membahas pembuahan pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae yang tadi kita sebut sebagai lewat proses penyerbukan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan, yaitu serbuk sari, dan sel kelamin betina, yaitu di dalam organ putik tadi. Pada tumbuhan berbiji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Jadi pada tumbuhan biji tertutup terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut sebagai apa? Pembuahan ganda. Nah, lewat tadi perkembangan tadi lewat pembuahan tadi, maka akan dihasilkan sebuah anakan baru yang membentuk apa? Biji. Untuk proses pembuahan secara gandanya nanti kalian bisa baca sendiri nanti di LKS halaman 25 ya, agar tidak lama penjelasannya. Nah, dari setelah proses fertilisasi itu akan berkembang menjadi embrio baru dan berbentuk biji ya pada tumbuhan biji tertutup itu. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah. Jadi pada dasarnya sebenarnya bakal buah itu memberi makan untuk si biji itu sendiri ya. Embrio dikelilingi oleh kotiledon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya terbungkus oleh selaput biji. Nah, ini adalah bagian dalam. Ini adalah pada biji dikotil atau biji berkeping 2, sedangkan ini pada tumbuhan monokotil yakni tumbuhan berkeping 1. Nah, perbedaannya ada beberapa jenis bentuk perkecambahan pada biji, yaitu tergantung pada proses imbibisi. Imbibisi merupakan
proses penyerapan air oleh biji sehingga biji bisa mengembang, memecahkan kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut tumbuh. Nah, yang A ini tipe perkecambahan yang disebut sebagai epigel, di mana kulit biji ini naik ke atas ya. Masih tampak saat tunasnya tumbuh, masih ada kotiledonnya kelihatan di luar. Sampai dengan dia agak semakin membesar tumbuhan tersebut, maka kotiledon ini akan semakin mengecil. Kotiledon tadi itu fungsinya apa? Sebagai sumber makanannya si biji tadi ya, untuk tumbuh, si embrio tadi. Nah, ini adalah bentuk epigel. Jadi, bijinya naik ke atas, itu kelihatan. Kemudian ada tipe hipogel, di mana bijinya itu tidak naik ke atas, ya, tetap di dalam. Yang berkembang itu belum mulanya naik ke atas menjadi daun atau tunas. Sedangkan epikotilnya tetap berada di bawah tanah, dan dia akan semakin mengecil sampai dengan tunasnya semakin membesar. Kemudian tipe yang ketiga adalah pada tumbuhan monokotil berkeping satu. Kita lihat bahwa di sini saat biji monokotil dia langsung jadi muncul ke koleoptil, dan radikulanya berubah menjadi akar, koleoptilnya berkembang menjadi tunas baru, ya, naik ke atas dan akarnya tumbuh ke bawah. Nah, penyebaran biji sendiri ada beberapa cara tumbuhan menyebarkan bijinya, yakni yang pertama bisa dengan bantuan angin, disebut sebagai anemokori. Contohnya pada tumbuhan dandelion dan juga ada pohon mahoni. Kemudian dengan bantuan air, hidrokori, disebut sebagai hidrokori, ini terjadi pada tumbuhan kelapa dan pohon bakau, ya, itu butuh bantuan air ya. Kemudian ada yang butuh bantuan manusia atau disebut sebagai antropokori. Contohnya pada misalkan kita mau menanam buah ya, menanam buah mangga, kita dapat buah bijinya terus kita tanam. Nah, itu berarti penyebaran biji dibantu oleh manusia. Pada padi dan lain-lain. Jadi intinya kalau manusia sih sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri ya, ingin mengembangkannya untuk apa. Kemudian ada juga yang dibantu oleh hewan atau disebut sebagai zookori. Berbeda hewannya, berbeda penamaannya. Di sini penyebaran biji yang dibantu oleh serangga disebut sebagai entomokori. Ya, contohnya pada tumbuhan wijen dan tembakau. Kemudian ada chiropterokori, yaitu yang dibantu oleh kelelawar. Contohnya pada jambu biji, pada pohon kresen, ya. Kemudian ornitokori yang dibantu oleh burung. Contohnya pada pohon beringin, ada buah benalu. Pasti kalian sudah sering ketemu ya, kalau terutama kayak kelelawar itu paling sering ya, kotorannya pasti kelihatan kan, di kotoran kelelawar itu ada kayak biji-biji kecil. Nah, itu tuh sebenarnya itu kalau kena biji tersebut tuh jatuhnya di tanah bisa tumbuh gitu ya. Kemudian ada yang dibantu oleh hewan mamalia, disebut sebagai mammokori. Contohnya misalkan pada luwak, yaitu pada tumbuhan kopi, penyebarannya dibantu oleh luwak. Pada dasarnya ini tidak bisa dianggap sepele ya. Ada dulu namanya burung dodo. Burung dodo itu sekarang punah. Dan ternyata pada saat burung dodo punah, diikuti dengan kepunahan spesies tumbuhan tertentu. Karena ternyata tumbuhan tersebut sangat tergantung pada si burung dodo itu. Jadi burung dodo itu tuh biasanya makan biji-bijian dari tumbuhan tersebut, dan burung dodo itu yang menyebarkannya gitu. Nah, saat burung dodo itu punah, maka tumbuhan itu tuh jadi nggak ada yang bantu untuk menyebarkan bijinya gitu. Akhirnya tumbuhan tersebut mengalami kepunahan karena kesulitan untuk memperbanyak spesiesnya. Perkembangan pada tumbuhan paku.
perkembangan pada tumbuhan paku disebut sebagai metagenesis karena pada tumbuhan paku ini terjadi siklus hidup tumbuhan yang memperlihatkan satu perguliran keturunan, yaitu disebut dengan metagenesis. Yang dimana pergiliran keturunan ini meliputi fase gametofit dan sporofit. Fase gametofit disebut juga dengan fase generatif dan fase sporofit disebut juga sebagai fase vegetatif. Pada metagenesis tumbuhan lumut, generasi gametofit akan menghasilkan anterodium. Jadi tumbuhan lumut ini saat dia sudah menghasilkan ini kan tadi spora terbang membentuk protonema kemudian menghasilkan gametofit muda. Nah, menghasilkan anteridium, ya ini anteridium ini menghasilkan apa? Gamet jantan gitu. Sedangkan individu archegonium akan menghasilkan gamet betina. Anteridium dan archegonium dapat berada dalam satu tumbuhan atau berada pada satu rumah. Dapat juga berada pada tumbuhan yang berbeda atau berada di berumah dua. Apabila terjadi fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot dan berkembang menjadi sporofit atau tumbuhan penghasil spora. Nah, pembentukan spora terjadi melalui pembelahan sel-sel induk tadi di dalam sporanium. Apabila spora jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protonema. Kemudian protonema menjadi tumbuhan lumut yang dapat menghasilkan gamet atau generasi gametofit. Jadi pada lumut ini, jadi lumut yang menghasilkan spora ini butuh perkawinan juga gitu ya. Jadi spora itu adalah penyebarannya. Dari spora membentuk protonema, kemudian menghasilkan gametofit muda. Dari gametofit muda ini akan menghasilkan apa? Sel jantan dan sel betina. Bisa dari satu individu atau bisa dari dua individu yang kemudian dia akan menghasilkan apa? Jika disilangkan atau menghasilkan apa? Perkawinan akan menghasilkan individu yang bisa menghasilkan spora. Gitu ya. Jadi ini adalah gabungan gitu. Ada fase vegetatifnya dan ada fase generatifnya. Yang satu tanpa melewati perkawinan langsung tumbuh dan yang satu lewat perkawinan baru hasilnya nanti menghasilkan spora. Nah, kemudian pada metagenesis tumbuhan paku, pada tumbuhan paku, generasi sporofit lebih dominan dari generasi gametofit. Jadi yang lebih dominan itu sporanya ini ya. Saat kotak spora pecah, maka spora akan tersebar dan tumbuh atau berkecambah menjadi protalium. Nah, kemudian protalium tumbuh menghasilkan anteridium dan archegonium. Nah, ini ya tadi kan dia pecah menghasilkan archegonium dan anteridium. Archegonium adalah sel telur, anteridium ini dengan sel sperma. Nah, oleh karena itu protalium disebut dengan generasi gametofit bersifat haploid. Jika anteridium dan archegonium dihasilkan dalam satu protalium, maka disebut berumah satu. Sedangkan jika dihasilkan pada protalium yang berbeda, disebut berumah dua. Fertilisasi antara gamet jantan dan gamet betina akan menghasilkan zigot yang tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku yang sudah dewasa akan memiliki daun yang menghasilkan spora yang disebut dengan sporofil. Karena itu tumbuhan paku disebut sporofit atau bersifat haploid. Tumbuhan paku juga dapat berkembang biak secara vegetatif yaitu melewati bentuk rizoma. Jadi selain lewat spora, paku ini juga bisa
berkembang biak dengan rizoma. Dia akan menghasilkan tunas baru lewat rizoma. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ada dua, yaitu faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Kalau faktor internal, yaitu terkait pada gen, hormon. Kalau faktor eksternal, ini air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Karena itu juga hal yang utama gitu ya dalam perkembangan tumbuhan. Karena tanpa adanya suhu, tanpa adanya kelembaban, tanpa ada cahaya, ataupun tanpa adanya air dan mineral, tumbuhan tidak akan tumbuh atau bisa berkembang. Nah, saat ini sudah ada teknologi yang canggih dan kita mulai mengembangkan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Yakni diantaranya ada yang dikatakan sebagai hidroponik, yaitu cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral di dalam air tanpa menggunakan tanah. Jadi ini adalah teknik untuk menanam tanpa menggunakan tanah. Dan ini cukup menguntungkan karena untuk di daerah yang lahannya sempit kita bisa menanam tumbuhan dengan lebih efektif atau efisien tanpa menggunakan tanah. Gitu ya. Hanya saja yang harus kalian perhatikan adalah saat menggunakan sistem hidroponik ini kita butuh yang pasti adalah listrik untuk memompakan air yang mengalir ke setiap kolom tempat penanaman tumbuhan. Kemudian ada yang namanya vertikultur. Ini sebenarnya hampir sama dengan hidroponik, tapi vertikultur ini adalah menanamnya itu bentuknya apa? Vertikal gitu ya, naik ke atas. Gitu. Ini juga sangat membantu dan cocok jika dilakukan pada lingkungan yang memiliki lahan yang sempit gitu ya. Asalkan memang yang pastinya syaratnya ada cahaya, pastinya apa? Udaranya juga cukup. Kemudian juga kita bisa memenuhi fasilitas apa ya? Perangkat ini pastinya dia punya istilah sistem ya, ada sistem penanaman. Jadi bukan dengan gitu aja gitu gimana apa cuma dikasih tanah gitu aja enggak. Karena dia tidak banyak tanahnya, pastinya butuh apa? Bantuan pupuk atau air bernutrisi. Gitu. Nah, kemudian ada dikatakan sebagai kultur jaringan. Kultur jaringan adalah suatu metode memperbanyakkan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau kelompok sel atau jaringan atau organ. Bagian tanaman yang telah diambil selanjutnya ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian tanaman akan dapat memperbanyak diri dan berkembang biak menjadi tanaman yang memiliki organ yang lengkap yaitu akar, batang, dan daun. Biasanya untuk kultur jaringan ini paling banyak dipakai untuk tanaman anggrek ya, misalnya. Karena tanaman anggrek itu termasuk sangat susah gitu ya untuk mengembangkannya. Di sini contohnya pada potongan apa? Wortel gitu ya. Pada akar wortel, potongan diambil yaitu pada jaringan-jaringan fluemnya. Kemudian dimasukkan ke dalam kultur gitu ya. Yang diberi tambahan air kelapa sehingga dia akan berkembang menjadi sebuah embrio baru dan akhirnya berkembang menjadi tanaman kecil. Kemudian tanaman tersebut bisa berkembang menjadi individu yang lebih besar. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat WA pribadi kepada saya. Dan untuk hari ini, kalian silakan mengerjakan latihan soal yang sudah saya berikan, ada 30 soal di Google Form. Silakan dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan. Jadi pada dasarnya sangat penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana untuk melestarikan ya. Kenapa sih penting Bu kita belajar tentang reproduksi tumbuhan ini? Karena kita bisa tahu nanti bagaimana sih cara melestarikan tumbuhan gitu ya. Kemudian bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan pangan dan macam-macamnya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.